Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nuraini. Saya dari kelompok 6 akan membawakan hadis 5. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasa nggak suka sama seseorang, entah karena perilakunya, ucapannya, bahkan pencapaiannya? Kadang kita ngerasa itu hal yang biasa, tapi sebenarnya dalam Islam itu bukanlah perkara yang sepele. Jadi hari ini aku mau sharing tentang satu hadis Rasulullah SAW yang ngebahas bagaimana seharusnya kita bersikap ke sesama muslim, bukan cuma dalam ibadah, tetapi juga dalam hubungan sosial atau kehidupan sehari-hari. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahkiruhu wa la yahduluhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahkira lahu akhahul muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, iri dengki, jangan saling menipu dengan cara najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menghinakannya. Takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat jahat bila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram dilanggar, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW dalam hadis ini banyak banget ngelarang kita sikap-sikap negatif, seperti iri dengki, kebencian, saling menjauh, penipuan, dan sikap-sikap yang bisa merusak hubungan antar sesama. Semua larangan ini sebenarnya mengarah pada satu tujuan utama, yaitu menjaga persaudaraan sesama muslim dan keharmonisan sesama muslim. Islam itu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur cara kita memperlakukan manusia. Karena itu Rasulullah menegaskan bahwa muslim itu adalah saudara, bukan lawan atau saingan yang harus dijatuhkan. Salah satu bagian yang paling penting dalam hadis ini adalah, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Maksud dari larangan ini bukan berarti kita dilarang untuk jual beli, tetapi Islam melarang kita untuk merusak transaksi orang demi keuntungan pribadi. Contohnya, ketika seseorang sudah sepakat membeli dari penjual lain, maka kita tidak boleh merusak transaksinya. Misalnya, kita langsung datang ke pelanggannya, terus kita bilang, kamu jangan beli di situ, beli di aku aja, lebih murah. Kenapa sikap ini dilarang? Karena bisa menimbulkan kedengkian, persaingan yang tidak sehat, dan bisa merusak antara hubungan sesama lain. Dari sini kita belajar bahwa Islam juga mengajarkan kita etika dalam mencari rezeki. Kita boleh mencari keuntungan, tetapi tidak dengan cara menyakiti orang lain. Lalu ada bagian yang paling menyentuh dari hadis ini, yaitu ketika Rasulullah mengatakan, takwa itu ada di sini, sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itu tidak dapat dinilai dari luarnya saja, tetapi dinilai dari bagaimana kondisi hatinya dan bagaimana perilakunya kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan persatuan, empati, dan kedamaian, bukan persaingan yang rusak. Dan ada satu mafhuzat yang pernah saya pelajari dulu, yaitu al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maksud dari mafhuzat ini adalah setinggi-tingginya ilmu seseorang, apabila adabnya buruk kepada orang lain, maka ilmunya akan kehilangan maknanya. Jadi semuanya itu akan sia-sia dan percuma. Dan ada beberapa contoh yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan ataupun teman, yaitu iri melihat pencapaian orang lain, lalu iri kepada teman dan membencinya,
meremehkan pendapat teman tanpa menghargainya, dan menjatuhkan usaha orang lain secara tidak langsung. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa kehormatan seorang muslim itu haram dilanggar, baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwa Islam itu sangat menekankan akhlak, empati, dan persaudaraan, bahkan dalam mencari rezeki sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga diri dari iri dengki, serta menjaga lisan kita dari ucapan yang menyakiti, dan mampu menjaga diri untuk tidak merendahkan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena al-insan makanul khoto' wa nisyan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.